lama, menteri-menteri Pak Jokowi. Bahwa dalam situasi yang sekarang ini bagaimanapun juga Pak Prabowo adalah tetap mengusung daripada kampanye waktu keberlanjutan. Artinya keberlanjutan ini adalah melanjutkan apa yang sudah ada sekarang ini dan melanjutkan apa yang sudah baik untuk dilanjutkan dan menyempurnakan. Ini memang dari awal inilah slogan daripada Pak Prabowo dalam pemerintahan ke depan. Komitmen Pak Prabowo, Pak Jokowi. Itu komitmen kepada rakyat. Oke. Ya, melanjutkan. Pada saat itu kan kampanyenya sukanya kita akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Waktu itu kan kita mengatakan demikian. Ya, komitmen kita untuk melanjutkan. Nah, di dalam melanjutkan itu ada satu hal kenapa ada beberapa menteri-menteri yang tetap akan ikut dengan Pak Prabowo. Pertama, mayoritas adalah menteri-menteri dalam bidang ekonomi yang kita lihat. Kenapa masalah ekonomi? Dalam situasi yang sekarang ini, situasi secara global ini tidak sedang baik-baik saja. Inilah justru kalau kita lihat kehati-hatian Pak Prabowo melihat ini, bahwa dalam kondisi global yang tidak baik-baik saja, kita tidak bisa bermain dengan tim yang baru secara ekonomi. Karena permasalahannya adalah instabilitas akan bisa terjadi kalau permasalahan-permasalahan ekonomi itu tidak menjadi harapan untuk melanjutkan apa yang sudah terjadi sekarang ini. Artinya butuh orang-orang yang memang sudah di sana menguasai bidangnya untuk melanjutkan ini. Iya, tentunya butuh orang-orang yang memang sudah menjalankan ini dan menjaga. Seperti misalnya Bu Sri Mulyani menjaga APBN dengan sistem dengan baik, dengan prudence. Tentunya dengan menjaga APBN ini, tentunya kita ingin menjaga APBN kita tetap sehat. Nah, ini dengan APBN yang sehat, dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, maka bagaimana kita tetap keluar dari situasi global ini. Ya, Pak Wi, tapi sebenarnya kan dengan siapapun orangnya, selama leadernya, presidennya minta ini dijaga harusnya bisa dong tanpa berharap dengan orang yang itu. Itu tidak bisa semudah itu, karena berbagai macam sektor kita bicara. Ya, berbagai macam sektor. Nah, satu hal lagi, kalau kita katakan kenapa ini menterinya semakin banyak, justru Pak Prabowo melihat efektivitas daripada kementerian-kementerian ini yang dilihat bahwa belum efektif dan belum fokus dalam melaksanakan program-programnya. Artinya begini, seperti UMKM dan koperasi. UMKM dan koperasi mungkin kementeriannya dipisah, UMKM sendiri, koperasi sendiri. Permasalahannya kenapa? Karena pada saat UMKM dan koperasi, mana yang difokuskan? UMKM dan koperasi dalam kementerian yang demikian besar, ini tidak bisa fokus. Jadi alasannya lebih efektivitas dan fokus. Lebih fokus dan efektif sehingga menteri ini banyak yang memang dipisah-pisah, kementerian-kementerian besar yang dipisah-pisah sehingga lebih fokus dan efektif. Saya mau minta pendapatnya Bung Hensat. Bung Hensat, benarkah ini akan jadi lebih efektif dengan kementeriannya semakin banyak, dibelah-belah, lebih fokus nanti kerjanya? Tidak membebani. Ada beberapa kementerian yang saya setuju tuh, misalnya kayak Kementerian Pendidikan, Ristek, Dikti segala macam itulah yang akhirnya Pak Nadiem juga nggak mau jujur ke kita tuh kalau dia nggak bisa mengontrol kementeriannya, sehingga menurut saya sih hasilnya nggak bagus tuh. Selamat ulang tahun ya Pak Prabowo. Sempat kita. Jadi gini, kalau sebetulnya saya mau mulai dengan buku yang ditulis oleh Pak Prabowo, judulnya Paradoks Indonesia. Indonesia kaya raya, tapi rakyatnya banyak yang miskin, kata Pak Prabowo. Nah, pada saat Pak Prabowo manggil menteri itu, sebetulnya kan kalau menurut Undang-Undang 61 itu boleh-boleh aja. Berapapun menteri yang dibutuhkan silahkan. Nah, tapi permasalahannya adalah ini kompatibel nggak dengan tujuan Pak Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan yang dia tulis dalam buku Paradoks Indonesia yang bagus banget itu. Nah, kalau kita lihat dari kemarin kementerian yang datang, saya punya beberapa catatan. Yang pertama adalah ini adalah kementerian sebagai konsekuensi kemenangan elektoral. Karena kemenangan elektoralnya banyak orangnya dan Pak Prabowo orangnya baik banget, nggak mau ada yang ketinggalan, semuanya diajak, termasuk Pak Kodari kan? Gitu. Jadi semuanya diajak. Apa? Maksudnya politik balas budi gitu maksudnya? Bukan balas budi. Apa dong? Pak Prabowo ini orangnya baik, dia tidak ingin melupakan jasa teman. Orang-orang yang berjuang bersama dia itu harus bersama-sama. Gitu. Kemudian yang kedua, tadi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, karena menteri-menteri kemarin dipanggil ya dalam
kapasitas atau dalam situasi Pak Jokowi masih jadi presiden, Pak Prabowo masih jadi menteri pertahanannya Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian ada persepsi publik, wah ini quote and quote instruksinya Jokowi, itu nggak bisa disalahin juga publik karena situasinya Pak Jokowinya masih jadi presiden. Yeah. Menhannya Pak Prabowo gitu. Kemudian yang ketiga, menurut saya, tadi saya setuju juga dengan Pak Wihadi mengatakan bahwa kebutuhannya itu mungkin bisa diselesaikan oleh menteri-menteri lama. Nah saya balik lagi dengan bukunya Pak Prabowo tadi, kompatibel nggak? Misalnya Sri Mulyani, saya sih meyakini dia ada di situ karena memang rezimnya Pak Jokowi kan rezim utang nih, sehingga bila ingin dilanjutkan ngutangnya, maka orang yang bisa dipercaya oleh para bankers yang memberikan utang ke kita hanya Bu Sri Mulyani. Jadi kalau diganti, Anda tunggu sebentar, Bung Hensat kok kayaknya pesimis banget ini rezim hutang akan melanjutkan hutangnya gitu. Oh enggak, saya nggak bilang begitu, itu Mbak Anggi yang Dia bilang. tadi barusan kan rezim hutang, tapi kalaupun melanjutkan mau hutangnya. menyelesaikan hutangnya, ya itu mungkinnya mesti Bu Sri Mulyani. Karena yang dipercaya waktu itu minjem tuh Bu Sri Mulyani tuh. Hanya saja memang pertanyaannya, yang saya tahu Bu Sri Mulyani ini mazhabnya tidak sependapat dengan pemisahan antara Kementerian Keuangan dengan Badan Penerimaan Negara. Nah itu mungkin Badan Penerimaan Negaranya jadi apa enggak tuh? Misalnya sama dengan Erick Thohir. Erick Thohir ini kan dianggap catatannya positif. Karena ingin bikin holding BUMN, dari 100-an BUMN sekarang tinggal 41, 30 lagi nih untuk menjadikan holding. Nah mungkin Pak Prabowo pikir ini mesti Erick gitu. Nah apakah kemudian Erick Thohir itu datang sebagai profesional atau di endorse partai atau di endorse NU, ya itu cuma Prabowo yang tahu. Gitu. Nah, kemudian catatan saya selanjutnya, tanggung ini kelihatannya kalau memang sebesar ini didesain dari awal memang akan 2 periode kekuasaannya Pak Prabowo. Kenapa saya katakan demikian? Ini hitung-hitungan matematik aja. Dengan penambahan menteri dan wakil menteri, kemudian ada lembaga-lembaga baru, itu kan mungkin nomenklatur diubah, kemudian infrastruktur dibikin, itu mungkin baru tahun ketiga itu selesai. Tahun ketiga baru bisa berjalan enak, tahun keempat sudah persiapan pilpres. Udah sibuk lagi. Sudah sibuk lagi, maka diperlukan periode kedua. Jadi itu catatan saya tuh. Nah tapi garis bawahnya adalah mampukah menteri-menteri yang kemarin hadir itu kompatibel dengan apa yang ditulis oleh Pak Prabowo dalam bukunya Paradoks Indonesia itu. Tapi jadi pertanyaannya yang ditulis di buku masuk ke visi misi kemarin atau enggak gitu? Ada. Maksud saya gini, orang-orang yang kemarin dipanggil itu cuma sekedar dipanggil nyenengin Pak Jokowi atau memang dia kompatibel dengan visi misinya Pak Prabowo. Kita tanya nanti sama yang salah satu yang dipanggil gitu. Nanti ya. Tapi kita jeda dulu sejenak. Apakah begitu? Nanti jawabannya saat lagi di Dua Sisi.